الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله حبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat-Nya, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka yang tadinya melaksanakan salat maghrib pada jamaah dan diiringi dengan pengajian rutin kita. Pernah saya baca karangan Imam Ghazali, Pak. Di situ ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita duduk mendengarkan pengajian, datang ke majelis ilmu, itu pahalanya sama seperti melaksanakan sholat 1000 rakaat. Ada yang satu melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat di sini. Dengan kita berduduk di majelis kita ini, duduk sekali saja itu pahalanya 1000 rakaat, memerdekakan 1000 budak. Bayangkan nanti ketika kita pengajian, mengikuti majelis ahli, mengikuti majelis ilmu pada saat Ramadan. Kalau pada saat Ramadan pahala kita itu, ibadah kita itu ikhlas karena Allah itu dilipat gandakan 70 bahkan 700 kali lipat. Bayangkan kalau duduk kita pengajian, duduk kita di majelis ilmu, mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu-ilmunya Allah, pahala 1000 kali 700. Bayangkan berapa juta kali rakaat kalau kita duduk pada saat Ramadan mendengarkan kajian rutin. Hari-hari yang lain itu mendengarkan pengajian rutin itu sama seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pada saat Ramadan kita mendengarkan pengajian rutin, bayangkan 700 kali lipat. 1000 rakaat pahalanya dikali 700 kali lipat. Bayangkan bisa jadi 7 juta kali lipat, 7 juta kali rakaat pahalanya pada saat mendengarkan pengajian rutin pada saat Ramadan. Luar biasa. Jadi jangan sampai kita sia-siakan pengajian rutin kita, hadiri majelis ilmu kita, karena ini merupakan pendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana dengan Al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an itu bisa dimengerti kalau tanpa dengan ilmu? Apakah Al-Qur'an itu bisa dipahami kalau dengan tanpa ilmu?" Kata Rasulullah, jawabannya Al-Qur'an tak
beriman kepada Allah, ilmu. Makanya ilmu ini luar biasa. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan ke Ruh Junjungan Alam yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashli zalimin bi zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashli zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa hormatan yang saya hormati, lagi saya muliakan buat guru kita bersama Allah Al-Ustaz dan kita sendiri. Yang saya hormati lagi saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, buat sekalian, umumnya kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Jadi jangan sampai kita terlarut dalam meninggalkan kajian rutin kita. Karena ketika semalam itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi itu tidak mewasiatkan, tidak mewarisi kepada kita semua harta, tidak mewarisi kepada kita tahta. Yang diwarisi baginda Nabi kepada kita ialah majelis-majelis ilmu. Jadi ini merupakan warisan baginda Nabi yang mana fadilah menuntut ilmu ini luar biasa. Yang pertama, kita termasuk sebagai hamba Allah yang syahid. Orang yang duduk mendengarkan pengajian majelis ilmu termasuk daripada golongan hamba Allah yang syahid. Hatta yarji'a ila bait, sampai ia balik ke rumah. Satu, fadilah menuntut ilmu. Yang kedua, mudah saja langkah kaki kita menuju majelis ilmu, maka insyaallah Allah akan mempermudahkan langkah kaki kita menuju surga ya Allah. Itu fadilah yang kedua. Fadilah yang kedua, seluruh para malaikat-malaikat itu menghormati, menundukkan kedua sayapnya seraya menghormati orang yang menuntut ilmu. Fadilah yang ketiga, luar biasa dari pahalanya bagaimana? Kata Nabi itu pahala itu seperti melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat dan memerdekakan 1000 budak. Banyak lagi fadilah-fadilah menuntut ilmu ini. Maka daripada itu jangan sampai kita luput ketika baginda Nabi juga pernah ada di dalam hadis bersabda, ini merupakan halal zikir, halal ilmu, majelis ilmu, yang mana majelis ilmu, majelis zikir itu merupakan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-tamannya surga. Jadi semalam itu yang telah lalu kajian kita masih membahas masalah sifat wahdaniyah, yang mana sifat wahdaniyah ini yaitu sifat yang keenam. Sifat yang keenam yang wajib pada satu Allah. Sifat yang pertama yaitu wujud, lawan daripada wujud Adam. Ya. Yang kedua tidak, lawan daripada tidak kudus. Lawan daripada kita kudus baharu, ya kan? Yang ketiga apa? Baqa, lawan daripada baqa, al-fana, binasa, mustahil Allah
Ya, qiyamun binafsi, Allah itu, zat Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan Allah. Dalam arti kata Allah itu ada, tidak ada yang menciptakannya. Lawan daripada itu, Allah itu berhajat dengan kepada sesuatu mustahil. Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah ini belum selesai kita bahas, yang mana wahdaniyah itu menafikan lima kam. Kam ini merupakan daripada hal-hal yang tak patut disandarkan kepada Allah, tak patut disandarkan kepada sifat wahdaniyah. Kenapa? Karena sifat wahdaniyah ini semalam Allah itu esa. Esanya Allah itu, maksud daripada esa itu tidak ada, tidak berbilang-bilang. Allah itu tidak berbilang-bilang, baik daripada yang menciptakan maupun menjadikan, baik daripada menjadikan maupun meniadakan. Yang mana esanya Allah itu terbagi kepada tiga, baik zatnya, sifatnya, af'alnya Allah itu esa. Ya, sifat dan zatnya Allah esa, yang mana zat Allah itu tidak ada persamaan dengan bahan. Yang mana bahan itu semalam, bahwasanya zatnya itu ajza tersusun daripada anggota-anggota tubuh. Itu kan bahan kan. Kenapa bahan itu? Kenapa makhluk itu juzuknya, zatnya itu tersusun daripada anggota tubuh? Setiap yang zatnya tersusun dari anggota-anggota itu lemah. Kenapa saya katakan lemah? Ini kan tangan. Apa fungsi tangan ini? Tangan ini sesuatu kekuatan, ya kan? Mengangkat sesuatu beban yang berat, yang mana kalau misalkan yang buat tangan kita dikata, sanggup nggak kita mengangkat beban yang berat macam ini? Karena sanggup dalam arti kata kekuatan kita tertumpu kepada tangan. Kalau zat Allah itu sama seperti makhluk yang mana zatnya memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mata untuk melihat, mustahil. Kenapa? Karena pada hakikatnya zat yang tersusun dari anggota-anggota tubuh itu lemah. Itu tertabikan, itu namanya muttasil bizat, bahwasanya zat Allah itu tidak tersusun daripada anggota-anggota tubuh. Ya. Yang mana yang semalam terakhir itu masalah esa pada sifat. Esa sifat fil af'al, ya fil af'al terakhir. Sifat bahwasanya sifat Allah itu tidak ada menyamai dengan sesuatu makhluk, bahkan sekalian sifat makhluk itu Allah yang membuat. Yang ketiga fil af'al, yang mana semalam bahwasanya di sini wa ma'na wahdatuhu ta'ala fil af'al annahu laysa li ahadin minal makhluqatin fi'lun li annahu ta'ala seluruh ciptaan Allah, ya. Tidak ada bagi seorang makhluk fi'lun, mempunyai perbuatan, li'annahu ta'ala al-khaliqu lil af'al, kata bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatan makhluk. Makanya ketika kita beribadah, kita dituntut untuk merendahkan diri. Ketika kita beribadah, sadar kita beribadah kepada Allah, sadar kita hamba, yang mana hamba ini merupakan pengabdian yang luar biasa kepada Tuhannya, dan tidak ada. Kalau orang yang ahli ibadah itu, seperti ini, dia berdoa, ya Allah, ya Allah, hamba bisa beribadah ini bukan dikarenakan kekuatan hamba, bukan dikarenakan kekuasaan ada di dalam genggaman hamba, bukan dikarenakan kekuasaan ada di dalam diri hamba, akan tetapi Engkau yang menggerakkan kaki
kitab Al-Hikam, seorang hamba ketika beribadah kepada Allah tidak boleh tujuan ibadahnya untuk surga, tapi boleh dia meminta surga. Paham maksudnya? Tujuan ibadah tak boleh kepada surga. Ya Allah, aku beribadah, aku ingin surga. Salah. Tapi kalau kita mengharapkan surga, boleh tak? Boleh, karena di situ ada ridhonya Allah. Tapi kalau kita beribadah karena surga, salah. Gimana salahnya? Itu tadi di alam khaliqul af'ali, Allah memberikan, Allah menciptakan perbuatan-perbuatan baik yang ada di dalam diri kita. Makanya kita dituntut bersyukur. Kita dituntut untuk bersyukur. Makanya ulama-ulama, orang yang ahli-ahli tasawuf itu memandang, selalu memandang rendah dirinya, bukan memandang rendah orang lain. Selalu memandang rendah dirinya dari orang lain, bahkan daripada segala ahli maksiat pun. Itu orang-orang yang ahli tasawuf. Ketika orang yang ahli tasawuf, orang yang dekat kepada Allah, memandang kepada orang yang maksiat, ya Allah, bisa jadi di masa yang akan datang dia lebih taat dari ibu, ya Allah. Kalau kita tidak akan nampak itu orang yang maksiat, kita punya tak itu saya tak bergaul, bahkan macam iblis bergaul. Sama itu. Kalau kita merasa kita lebih hebat daripada orang yang ahli maksiat sekalipun, maka pada saat itu Allah jatuhkan derajat kita serendah-rendahnya. Tapi kalau kita pandang diri kita rendah dan kita pandang diri orang yang lain itu tinggi, bahkan kepada orang yang ahli maksiat pun, kita pada saat itu Allah angkat derajat kita. Jadi kita dituntut di sini untuk bersyukur karena pada hakikatnya yang menggerakkan langkah kaki kita, yang memberikan hidayah kita sehingga kita masuk ke masjid, yang tentunya yang memberikan kita pemikiran jernih, yang memberikan kepada kita bacaan sehingga kita bisa membaca Al-Quran, yang memberikan kepada kita penglihatan sehingga kita bisa memperbuat penglihatan yang baik. Itu semua merupakan karunia dan hidayah daripada Allah. Ada ulama dulu ketika guru kami mengisahkan kepada kami, ada ulama yang Allah yang mana ulama ini merupakan wali, yang mana ulama ini dia meminta hidup selama 500 tahun, meminta hidup selama 500 tahun, yang mana selama 500 tahun dia dikerjakan untuk beribadah kepada Allah saja, dari mulai dia akhir baik. Meminta dia selama umurnya selama 500 tahun, dan ini 500 tahun dari awal akhir balik dia sampai dia wafat, dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang mana Allah tentukan, Allah jamin rezekinya. Bagaimana cara Allah menjamin rezekinya? Di depan rumahnya Allah tumbuh-tumbuhan tanaman, tumbuh-tumbuhan sehingga dia makan daripada itu. Pas suatu ketika beliau meninggal, ketika beliau masuk ke dalam, ketika dihisab amalnya, dia mulia, apa kata ya Allah, aku masuk ke dalam surga karena amal ibadahmu, katanya. Maka kata Allah pada saat itu, campakkan dia ke dalam neraka. Campakkan dia ke dalam neraka. Kenapa ya Allah? Siapa yang memberikan kau kehidupan? Kata Allah. Siapa yang memberikan kamu rezeki? Siapa yang memberikan kepada kamu kesehatan sehingga kau bisa beribadah? Siapa yang memberikan kepada kekuatan sehingga kau bisa mengingat? Siapa yang memberikan kepada penglihatan sehingga kau bisa membaca ayat-ayat? Siapa yang memberikan kepada pendengaran sehingga kau bisa mendengar hal-hal yang baik? Itu semua aku yang memberikan kepada Allah. Maka daripada aku dikatakan kau aku masuk ke dalam neraka. Apa kata ulama tadi? Ya Allah, ya Allah, hamba-Mu yang bersalah, ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga karena rahmat, ya Allah. Pada hakikatnya kita beribadah bukan karena kekuatan kita, bukan dikarenakan pengetahuan
Mujizat tidak bisa membaca-baca yang lain, itu merupakan karunia dan rahmat Allah. Maka berpegang teguh dan minta setiap saat kepada Allah. Karena pada saat karena hati manusia di kata Nabi itu yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Ini keimanan seseorang. Kadang naik kadang turun, karena pada saat ini dia ahli ibadah, beribadah luar biasa, besok bisa jadi malas. Ya. Bisa jadi pada saat ini yang ahli ibadah, dia mengajar rutin jalan, tinggal apa segala macam, tapi kan bisa jadi besok malas. Kenapa? Karena pada saat itu iman seseorang naik turun, karena naik karena turun. Makanya kata Nabi, dia berajarkan Nabi kepada kita doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam keimanan kepada Allah. Kembali pada yang awal. Annahu laysa lihadin minal makhluqati fi'lun li annahu ta'ala al-khaliqu lil af'alil makhluqati minal anbiya'i wal malaikati wa ghairiha. Bahwasanya Allah yang menciptakan perbuatan daripada nabi-nabi, daripada malaikat dan selain daripadanya. Pada hakikatnya Allah berikan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, maka Allah tuntut kepada kita. Yang mana ini tuntutan ini bukan dikatakan Allah perlu, enggak. Bukan Allah perlu. Kita beribadah kepada Allah ini karena kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Walaupun seluruh hamba-hamba Allah, seluruh makhluk Allah ini bermaksiat kepada Allah, Allah itu istighna, terkaya, tak berhajat kepada amal ibadah kita. Tak berhajat kepada amal ibadah kita, karena kekayaan Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah sudah tak terbatas. Pada hakikatnya kita mendatangkan Allah seperti ini, pada hakikatnya ini keperluan kita. Di keperluan kita. Apa keperluan kita ketika kita beribadah? Bekal akhirat kita. Apa keperluan kita ketika kita beribadah? Kita meminta rezeki kepada yang memberikan rezeki, jangan kepada bukan yang memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki Allah, tapi dimintanya kepada setan. Ya. Ya. Mulailah memuja-muja, minta kepada tuyul, kepada pintar. Orang pintar tidak bisa. Jadi yang datang orang pintar berarti orang bodoh. Ya. Jadi pada hakikatnya walaupun seluruh makhluk Allah ini maksiat kepada Allah, itu tidak mengurangi kekayaan dan kesempurnaan Allah. Pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah, keperluan kita kepada Allah, bukan Allah yang perlu kepada kita. Bukan Allah yang perlu kepada kita, melainkan kita yang perlu kepada Allah. Makanya kita dituntut syukur. Wa amma ma yaqa'u min mauti syahsin aw izadihi illa i'tiradihi masalan ala waliyyin min al-awliya'i fa huwa bi khalqillahi ta'ala yakhluqu inda ghadabil wali ala hadzal mu'taqid wa la tafsir wahdabi fil af'ali bi qawlika laysa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi li annahu yaqali annahu li ghairillahi fi'lun lakinnahu laysa ka fi'lillahi wa huwa al-batil. Biasanya perkataan wali Allah, orang yang dekat kepada Allah, kalau kita solidi wali, biasanya kalau kita cacat meninggal kita dalam keadaan su'ul khotimah. Biasanya di sini diterangkan kalau kita hinakan para wali, apalagi surga Nabi, kita mati dalam keadaan kita misalnya mati dalam keadaan su'ul khotimah,
dicabut keberkahan rezekinya di dunia, yang mana umurnya tak berharga di dunia ini, yang mana itu kata di dalam kitab ini itu merupakan perbuatan Allah melalui para wali. Makanya ada hadis kudusi, ketika engkau musuhi para wali, maka menyatakan perang kepada Allah. Kan wali-wali kan kayak gitu, wali-wali macam Syekh Abu Bakar Quraisy, ketika dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Ini merupakan wali yang itu pada hakikatnya Allah yang memberikan kepada dia kemuliaan, yang mana kemuliaan itu merupakan daripada Allah kepada dia. Kita bisa nggak bisa? Syaratnya kalau kita ingin doa kita dikabulkan, yang pertama ini dari konsumsi daripada hal-hal yang haram, makan yang haram, minuman yang haram, apalagi pencarian kita yang haram ini kita hindari. Setelah itu jaga kita punya tetangga, ini diingatkan lagi kepada kita. Bagaimana jaga kita punya tetangga, kita hormati, kita muliakan tetangga. Orang yang ahli ibadah, sholatnya tak tinggal, puasanya tak tinggal, amal ibadahnya yang tak tinggal, semuanya tentang amal ibadahnya menonjol, akan tetapi dia menzalimi tetangganya, kata Rasul, ini merupakan daripada orang-orang penghuni neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perumpamaan yang kedua, ketika ditanyakan sahabat kepada Rasul, ya Rasul, ini yang kedua ini tidak menonjol seperti yang pertama. Yang kedua ini amal ibadah wajibnya rutin, sedangkan amal ibadah sunnahnya tidak menonjol seperti yang pertama. Tapi dia memuliakan tetangganya luar biasa. Ya Rasul, ini merupakan ahlul jannah kepada Rasul, kata Rasul. Jaga punya tetangga, jangan sampai riba. Ini merupakan, kalau kita bisa menjaga daripada hal yang demikian, ketika kita meminta kepada Allah, Allah mustajabkan insyaallah. Allah mustajabkan. Coba bisa kita menghindarkan makanan minuman yang haram, pencarian kita jaga jangan sampai yang haram, perbuatan kita jangan sampai yang haram, jangan riba saudara sama saudara kita jaga punya tetangga. Ini merupakan hijab agar doa kita tak sampai kepada Allah. Kalau kita tidak terima ini, insyaallah terus doa kita kepada Allah. Mungkin orang dulu sebelum ketika baru tamat kuliah dulu, saya niatkan tetap di kampung ini sampai saya wafat insyaallah, karena Allah Ta'ala ikhlas lillahi Ta'ala ingin menyebarkan agama Allah di kampung kita. Bagaimana cerita ini, apakah kabar sampai ke telinga saya itu kabar kuliah dan kuliahnya jauh-jauh, sekolahnya jauh-jauh, kita di Pakualaman, apa mau makannya? Mau makan apa? Kalau kamu saya usah sekolah jauh-jauh sampai gitu aja kayak gitu. Bagus nggak usah kuliah jauh-jauh, sekolah jauh-jauh. Gak cuma dia ke laut saja, apa kerja di Pakualaman? Merantau tak mau, tengok cukup. Nggak bisa ke laut, makannya, ya. Rumah terbangunnya walaupun hutan. Rumah terbangun walaupun hutan. Jadi itu kalau kita wamaya tatillah yaj'al lahu makhraja, kuncinya yakin saja. Yakin kita, kalau kita takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Pasti Allah berikan kepada kita rezeki dari jalan yang tak sangka-sangka. Pasti itu, karena itu perkataan
diberi rezeki yang jalan tak disangka-sangka. Insyaallah di bulan Ramadan ini kita akhir pengajian berbeda pada subuh, yakni pada subuh pada hari Rabu dan subuh Sabtu. Setiap subuh Rabu, subuh Sabtu dan subuh Senin kita wirid insyaallah kita raih pahala sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau kita ikut majelis taklim yang mana 1000 rakaat, pahalanya bahkan lebih dari 1000 rakaat pada saat di bulan Ramadan, yang mana pada saat bulan Ramadan itu Allah lipatkan dengan sampai 700 kali lipat, 1000 kali 700. Bayangkan luar biasa pahala pada saat Ramadan kita menerima Allah. Allah Ta'ala akan biswab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bacakan sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudna Dawanya